balik lagi di channel Isti Pradila. Setelah video kemarin membahas tentang komunikasi bisnis, kita tentunya sudah mengetahui bahwa komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi atau pesan di dalam dunia bisnis, seperti perusahaan, pelanggan, karyawan, mitra bisnis, atau perusahaan dengan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Kenapa? Karena bahasa dan pesan merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan yang tepat dan jelas akan membuat informasi yang kita sampaikan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan dapat lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami serta dapat ditangkap dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, yaitu dengan kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan. Contohnya adalah ketika kita melakukan percakapan atau rapat. Bahasa lisan sangat penting karena nantinya akan dibutuhkan ketika melakukan negosiasi, presentasi, atau bahkan percakapan-percakapan sehari-hari di dalam perusahaan. Contoh lain dari bahasa lisan adalah saat rapat dengan mitra bisnis untuk menjelaskan mengenai proyek yang sedang kita jalankan, atau ketika berkomunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi mengenai produk terbaru atau layanan terbaru. Oke, bahasa yang kedua adalah bahasa tulisan, yaitu bahasa yang menggunakan tulisan. Contoh dari bahasa tulisan adalah surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan menjadi sangat penting karena juga bisa menjadi bukti dari komunikasi yang telah dilakukan. Contoh dari bahasa tulisan lainnya yaitu yang pertama adalah surat penawaran produk, dan yang kedua email dari perusahaan kepada karyawan yang memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terbaru dari perusahaan. Oke, selanjutnya bahasa yang ketiga adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh atau gaya tubuh, menggunakan intonasi suara dan mimik wajah. Bahasa tubuh menjadi sangat penting karena itu mencerminkan emosi dan juga penekanan dari setiap kata-kata yang dikeluarkan. Contoh dari bahasa nonverbal ketika berada di dunia bisnis yaitu menggunakan bahasa tubuh yang sopan ketika bertemu dengan mitra bisnis. Lalu selanjutnya adalah menunjukkan ekspresi yang ramah kepada pelanggan, karena itu akan menunjukkan bahwa kita profesional dan sangat menghargai ketika melayani mereka. Oke, setelah bahasa dalam komunikasi bisnis, selanjutnya ada pesan dalam komunikasi bisnis. Pesan yang pertama adalah pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan langsung kepada seseorang. Pesan langsung ini diperlukan dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Jadi, pesan langsung ini tentunya sangatlah penting. Contoh dari pesan langsung ini yaitu ketika atasan memanggil karyawannya untuk datang ke ruangan atasan tersebut untuk diberikan instruksi secara langsung. Contoh yang kedua adalah menghubungi mitra bisnis melalui sambungan telepon untuk mendapatkan persetujuan. Ini dilakukan dengan pesan langsung karena tentunya memerlukan respon yang cepat. Oke, dan pesan yang kedua adalah pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung ini artinya kita menyampaikan pesan tersebut melalui media, tidak langsung kepada orangnya. Contohnya adalah melalui email. Dalam pesan tidak langsung ini biasanya digunakan ketika kita berkomunikasi dan hasil dari komunikasi tersebut haruslah terdapat bukti di dalamnya. Contohnya adalah ketika kita mengirimkan surat penawaran produk kepada calon pelanggan atau calon pembeli, selanjutnya yaitu mengirim email kepada karyawan untuk memberikan instruksi tertulis. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang cara membuat pesan yang efektif. Cara yang paling pertama adalah klasifikasi tujuan. Kita harus tahu apa tujuan kita dalam melakukan komunikasi tersebut. Klasifikasikan tujuannya untuk apa secara jelas, karena itu akan membantu kita dalam menyampaikan pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan akan secara otomatis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contohnya adalah ketika perusahaan berkomunikasi dengan investor, otomatis tujuannya adalah untuk menyampaikan bisnisnya kepada investor dan juga untuk mendapatkan modal dari investor tersebut. Jadi, klasifikasikan tujuan kita dalam berkomunikasi. Dalam hal ini kita dapat menyangkutkannya kepada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada 4. Yang paling pertama adalah untuk informing, yang kedua adalah persuading, yang ketiga adalah untuk collaborating, dan yang keempat adalah untuk integrative. Selanjutnya yang kedua adalah pilihlah bahasa yang sopan.
Bahasa yang sopan dalam komunikasi bisnis tentunya menggunakan bahasa yang formal, karena itu akan menunjukkan keprofesionalan kita dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu gunakan bahasa yang sederhana, tidak rumit, tidak penuh dengan teknis, dan juga tidak ambigu. Lalu yang keempat adalah gunakan kata-kata yang tidak terlalu panjang tetapi makna dan tujuannya itu jelas. Oke, yang kelima adalah berikan konteks yang cukup. Maksudnya adalah kita menjelaskan latar belakang dari pesan yang kita sampaikan sehingga nantinya penerima pesan akan mengerti maksud dari kita itu adalah apa. Untuk apa kita mengirimkan pesan tersebut. Dalam hal ini, konteks atau latar belakang yang kita berikan juga tidak boleh terlalu panjang atau merembet kemana-mana, tetapi harus sesuai dengan pokok tujuan dari komunikasi tersebut. Jadi, berikan cakupan konteks yang cukup sebagai latar belakang. Yang keenam, yang terakhir adalah sertakan tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan. Dan kita juga harus menjelaskan atau menginstruksikan apa yang kita harapkan dari penerima pesan setelah kita menjelaskan atau memberikan pesan tersebut. Contohnya, ketika kita berkomunikasi dengan investor, tentunya kita akan menjelaskan bisnis kita serta tindakan-tindakan apa yang akan kita berikan. Kita juga akan menjelaskan mengenai bagi hasil dari kita sebagai orang yang menjalankan usaha dan investor sebagai orang yang memberikan modal. Berapakah bagi hasilnya, dan jelaskan juga apa yang kita inginkan dari investor tersebut. Berapa uang yang kita butuhkan, berapa modal yang kita butuhkan. Dan juga kita harus konfirmasi kembali apakah syarat yang ditawarkan oleh investor dan syarat yang kita tawarkan itu sudah mencapai kesepakatan. Next, kita akan langsung masuk ke contoh dari bahasa dan pesan yang digunakan dalam dunia bisnis. Contohnya adalah ketika seorang karyawan meminta persetujuan cuti kepada atasannya. Dia akan mengatakan, saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu dari tanggal 21 hingga 28 Januari. Apakah saya bisa mendapat persetujuan Anda? Nah, dari pesan tersebut, kita dapat menganalisisnya. Yang pertama, klasifikasi tujuannya sudah jelas, yaitu untuk meminta persetujuan cuti. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Lalu bahasa yang digunakan juga sudah dapat dipahami dengan baik. Lalu informasi yang disampaikan juga sudah jelas karena sudah menyangkutkan tanggal permohonan cutinya. Lalu yang ketiga adalah dia sudah memberikan konteks yang jelas, walaupun di situ dia tidak menyebutkan latar belakang dari permintaan cutinya. Nah, sebagai karyawan tentunya kita sudah lakukan analisis terhadap atasan kita adalah orang yang mempertanyakan alasan dari cuti yang diajukan oleh karyawan-karyawannya. Otomatis kita juga harus memberikan alasan di balik permintaan cuti kita. Berikan konteks yang cukup. Jadi contohnya adalah ketika kita harus cuti karena ada urusan keluarga, ya sudah katakan saja karena ada urusan keluarga, tetapi tidak perlu memberikan pernyataan lebih lanjut kecuali memang nanti atasan menanyakan lagi apa urusan keluarganya. Itu pun harus kita jawab lagi dengan bahasa yang sopan dan juga dengan konteks yang cukup, tidak perlu berlebihan. Lalu yang selanjutnya yaitu kita juga memberikan tindakan yang jelas dari pesan tersebut. Kenapa? Karena di dalam pesan tersebut otomatis kita meminta persetujuan atas permintaan cuti kita. Selanjutnya di dalam pesan tersebut juga sudah mencantumkan tindakan yang diharapkan dari penerima pesan. Tindakan yang diharapkannya apa? Tentu saja persetujuan atas permintaan cuti tersebut. Nah, itu dia contoh dari pesan yang efektif. Teman-teman, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis serta cara membuat pesan yang efektif dan contoh pesan yang efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.